Salam kemenangan iman. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk mengadakan ibadah lewat ibadah online ini, khusus buat semua pemuda-pemudi remaja cabang Merek Raya dan Pematang Raya. Saya menyapa saudara bagi yang ada di daerah Simpang Sigodang, Batu 20, Babulawan, Sigodang, Raya Mas, Siloting, Merek Raya, Hapeltakan, Kampung Jawa, Raya Tonga, dan sekitar Kota Raya, dan dimanapun saudara berada, ya, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari siapkan hati saudara, tenangkan hati dan jiwa. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Lewat ibadah online ini, kami satukan hati kami, satukan jiwa dan kerinduan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah semua pemuda-pemudi remaja dalam sidang-Mu ini Tuhan. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, cabang Merek Raya dan Pematang Raya. Dan tidak juga Tuhan terkecuali kepada saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran ini, yang ikut beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pemuda-pemudi remaja pada malam hari yang indah ini, Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Tidak ada satupun kami yang Kau lalui malam ini Tuhan. Kami mohon darah Yesus yang menyucikan kami, darah Yesus yang membungkus membentengi kami, darah Yesus yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakan kami hari ini untuk menyembah, memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Layakan kami untuk menerima kuasa dan hadirat-Mu lewat firman-Mu yang berkarya dalam hidup kami saat ini Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Biar firman-Mu memenuhi hati kami, sehingga firman-Mu jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami tolak segala pekerjaan setan, segala roh jahat, roh setan, roh penipu, roh kedagingan, roh duniawi tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala pekerjaan setan, segala pikiran, perkataan, segala roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami tolak, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dan malam ini kami akan menerima mujizat Tuhan. Kami akan menerima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, jarak dan waktu tidak membatasi kasih-Mu memenuhi kami, tidak membatasi kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau patuh kepada pemerintah kami Tuhan. Oh, yang tetap ada di rumah, beribadah dan bekerja di rumah. Berkatilah pemerintah kami Tuhan di Indonesia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang sukacita dan yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin, 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 dan amin. Puji Tuhan. Ya, saya melihat saudara sudah mulai bergabung ya. Saudara Cici, Yemi, dan Fiona Sumbayak, dan yang lain boleh cepat kita bergabung supaya kita mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan.
Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapakku datang. Sama-sama kita katakan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Glory bagimu, Hosana bagimu.
persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan, pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa lagi beribadah dalam ibadah online Tuhan. Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Pematang Raya ini Tuhan. Engkau Tuhan memberkati semua pemuda-pemudi remaja dan semua pemirsa yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Biarlah kami semua hari ini menerima kekuatan, menerima hikmat, pengertian, marifat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu terlebih khusus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh Tuhan yang bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan.
Dan sebentar sebelum kami menerima firman-Mu, kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin, 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 dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal, ya. Itu sebabnya Tuhan mau kita bersyukur walaupun keadaan situasi virus corona, ya saudaraku, yang terjangkit semakin banyak orang, saudaraku, dan saya tadi lihat banyak sekali orang semua mulai pakai masker, ya, mulai ada ketakutan, dan bagus juga menjaga diri. Itu juga baik saudaraku, ya, kita menjaga diri, namun jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa kuat? Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita muliakan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan semua. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, mari bersuka Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bisa bersuka cita kalau keadaan baik, kalau situasi baik, ekonomi baik, maka orang bisa bersuka cita. Apalagi kalau lagi baru gajian, wah pasti dia bisa bersuka cita. Apalagi saudaraku kalau dia baru baru selesai mengadakan pemberkatan nikah, pasti dia bersuka cita. Atau dia mendapat undian, mendapat bonus, mendapat saudaraku THR atau apapun itu, saudaraku dia bisa bersuka cita. Tetapi dalam keadaan seperti begini, Tuhan mau melihat hati kita. Oh, dalam keadaan situasi yang begitu sukar, yang begitu saudaraku menakutkan saudaraku banyak orang, namun kita tetap bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Alkitab berkata kita bersuka cita bukan karena roh-roh itu takluk atas kita, bukan karena roh-roh, bukan karena setan takluk atas kita, tetapi kita bersuka cita karena nama kita terdaftar di surga. Sekali lagi saya mau katakan, kita bersuka cita bukan karena roh-roh itu takluk kepada kita, tetapi kita bersuka cita karena nama kita ada di surga. Nah, itu sebabnya kita bersuka cita saja. Kita bersuka cita karena ada nama kita di surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, puji Tuhan, mari kita katakan sekali lagi pujian ini. Mari kita muliakan nama Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan, mari kita bersemangat dan bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan saudaraku situasi keadaan ini
mengurangi sukacita kita. Mari kita tetap sukacita karena ada nama kita di surga, karena Yesus baik. Haleluya. Katakan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Katakan kiri kanan saudara. Bersuka dalam Tuhan. Tetap bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekarang tetap bersuka citalah. Haleluya, kita bersuka cita. Yesus baik. Hey, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita muji Tuhan lagi, kita meninggikan nama Tuhan karena Yesus baik, Yesus berkuasa, Yesus dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang masih mau muji Tuhan katakan amin. Yang masih mau muji Tuhan katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Yuk, semangat. Come on. Tepuk tangan. Marlin, tepuk tangan. Semua kita tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang percaya katakan, dialah Raja. Ucapkan, dialah Raja, dialah Tuhan. Oh, dialah Tuhan. Yang percaya Yesus Tuhan katakan amin. Yeah, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan remaja, mungkin yang ada di rumah, mungkin saudaraku melihat saya sudah mulai berkeringat. Jadi jangan sampai saudara tidak bersuka cita, saudaraku. Saya juga sudah bersemangat di sini. Mari kita bersemangat, saudaraku. Mari kita bersuka cita. Jangan karena ini ibadah online maka sukacita kita berkurang. No, saudaraku, mari kita tetap bersuka cita. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita. Yang setuju katakan amin. Yang rindu Tuhan katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merindukan Tuhan. Mari kita haus akan Tuhan, karena kita percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwasanya Yesus sanggup menolong kita dan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya, saudaraku, jangan pernah terima, saudaraku, semua. Tetapi setelah kita menyembah ini, mari terima firman Tuhan, karena itu akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sebelumnya kita menyembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita rindukan Tuhan. Sembah Dia, katakan, saat ku sembah, Kau jamah Tuhan. Saat ku angkat tangan, Kau bekerja saat ku sembah
Hati kami rindu, hati kami haus akan kekuatan kebenaran-Mu, firman-Mu. Haleluya, haleluya. Idola bayasan dinalabo, Kaulah penolong kami, Kaulah kepastian dalam hidup kami, Kaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kekuatan. Katakan begini, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari kita angkat tangan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan kekuatan. Sekali lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan kekuatan, berikanku kemenangan. Lagi hanya nama Yesus, hanya nama
Terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang memberikan kepada kami kepastian. Nama Yesus yang memberikan kepada kami kekuatan. Nama Yesus yang memberikan kepada kami kesembuhan. Nama Yesus yang memberikan jawaban dan masa depan bagi kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah dalam hidup kami. Biarlah kami semua menerima kemenangan yang daripada-Mu, menerima kuasa-Mu Tuhan, menerima pimpinan dan arahan-Mu Tuhan, sehingga kami semua sampai pada maksud panggilan rencana Tuhan. Sorga yang kekal menjadi milik kami semuanya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan. Berkatilah semua pemuda, pemudi, remaja Gereja Kemenangan Indonesia cabang Merek Raya dan Pematang Raya, serta juga Tuhan semua yang menyaksikan, semua pemirsa yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan, dari Gereja Kemenangan Indonesia cabang Pematang Raya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, yang mengurapi, kiranya kuasa-Mu bekerja, kiranya Roh Kudus yang berkarya atas mereka semua. Tuhan, sesungguhnya hamba-Mu biasa, hamba-Mu manusia biasa, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Karena kuasa dan kasih-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak, walaupun kami disatukan hanya dalam ibadah online ini, namun kami semua bisa menerima mujizat Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua ibadah online, ibadah pemuda-pemudi remaja ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Darah Yesus membungkus menteng kami. Engkau berkati cuaca baik, listrik hidup, PLN Engkau berkati Tuhan. Bahkan jaringan kami juga Engkau berkati Tuhan. Supaya setiap kami yang menonton dan menyaksikannya, semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tolak segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa roh jahat, segala roh setan, roh iblis tidak berkuasa menjamah dan mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita yang percaya dan mau menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Amin, amin, dan amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ambil Alkitab saudara, karena saya percaya ya firman Tuhan ya, yang memberikan kepada kita jawaban, yang memberikan kepada kita kemenangan, yang memberikan kepada kita pengertian yang baik, yang luar biasa, sehingga kita bisa memiliki pandangan yang benar di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, muda-mudi remaja dan semua yang menyaksikan siaran langsung ini, mari kita semua menerima kebenaran firman Tuhan ini. Siapkan Alkitab saudara, ambil Alkitab saudara, dan mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, yaitu sambungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sabtu yang lalu bagaimana kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan suruhku seri, yaitu Tuhan Yesus menghubungkan kebenaran masa depan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menghubungkan, ya, Tuhan Yesus menghubungkan kebenaran masa depan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Itu dihubungkan dengan apa yang terjadi, keadaan situasi sekarang ini. Saudaraku, kalau mungkin ya sedikit ada gangguan, saudaraku, dan tetapi itu tidak akan mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita pelajari, bahwasanya ya Tuhan Yesus menghubungkan, ya, menghubungkan masa depan, ya, menghubungkan masa depan, ya, menghubungkan kebenaran masa depan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus menghubungkan masa depan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sering sekali kita melihat, saudaraku, bahwasanya
keadaan yang terjadi sekarang ini, saudaraku, itu sudah dinubuatkan, itu sudah dituliskan. Saya minta maaf karena memang di Kota Raya sekarang terjadi sedikit masalah ya, lampu padam, saudaraku. Kita berdoa supaya lampu dan PLN di Pematang Raya tetap baik. Kita doakan pegawai-pegawainya, kita doakan peralatannya semua baik, sehingga tidak mengganggu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ibadah kita dalam ibadah online ini. Nah, kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 14, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saya bacakan buat kita. Dikatakan di sini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang bisa menyaksikan saya dengan baik, coba lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Yang bisa menyaksikan siaran langsung ini, coba lambaikan tangan. Haleluya. Nah, sedikit mungkin ada gangguan, saudaraku, ya, tetapi saya akan lanjutkan terus. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, jangan gelisah hatimu. Saudaraku, ada orang berkata, saudaraku, ada orang berkata, keadaan kita sekarang ini saja sudah sangat banyak tantangannya. Mengapa kita harus sibuk lagi dengan nubuatan, dengan masa depan kita? Saudaraku, banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sering sekali saudaraku orang berkata, nggak usah kau pikirkan hari esok, nggak usah kau pikirkan yang lain-lain. Yang penting makan dulu. Kalau kita pun bisa makan hari ini, itu sudah berkat Tuhan. Ya, saudaraku, kadang-kala saudaraku di keadaan seperti begini, kalau pendeta hamba Tuhan memberikan visi kepada umat Tuhan, maka beberapa orang akan berpikir, nggak usah cerita visi lah, yang penting kita cerita bagaimana kita hidup. Kalau kita bisa makan, bisa hidup, itu udah luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun Tuhan Yesus tidak, saudaraku, bermaksud demikian. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghubungkan saudaraku kebenaran masa depan dengan kebenaran masa depan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Saudaraku, yang terjadi sekarang ini ada hubungannya di masa depan. Yang terjadi sekarang ini ada hubungannya di masa depan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata demikian. Gak usah kita pikirkan yang depan lah, pikirkan sekarang, hari ini. Karena ada firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Betul, tetapi kita juga harus pikirkan masa depan kita. Apalagi sorga yang kekal. Itu harus benar-benar kita pikirkan. Itu harus benar-benar kita rindukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi perhatikanlah bahwa setiap kali Tuhan Yesus berbicara masa depan, Ia selalu menghubungkan dengan keadaan pada saat itu. Nubuatan-nubuatan dalam perjanjian baru, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu disertai dengan nasihat-nasihat bagaimana kita seharusnya hidup pada zaman sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuatan-nubuatan, saudaraku, dalam Alkitab selalu disertai dengan nasihat-nasihat supaya kita bisa hidup bagaimana kita seharusnya hidup pada zaman keadaan yang sekarang ini terjadi. Ya, keadaan COVID-19 ini, virus corona ini, saudaraku. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada hubungannya. Itu sebabnya ayat ini, ya, ada dan dikatakan jangan gelisah hatimu. Saudaraku, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku, kata Yesus. Yesus mengucapkan itu sewaktu dia menjadi manusia, saudaraku, di dunia ini. Dan dia mengucapkan kepada murid-murid dan kepada orang, saudaraku, yang ada di sekitarnya. Dia berkata, saudaraku, jangan gelisah hatimu. Dia berkata juga kepada Yohanes, jangan gelisah hatimu. Dia berkata kepada saudara, dia berkata kepada saya pada malam hari ini, jangan gelisah hatimu. Nah,
Di sini saya ambil satu pengertian bahwasanya orang yang gelisah hatinya, saudaraku, maka saudaraku kita bisa melihat orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami kegelisahan. Ada kegelisahan dalam hidupnya. Dia akan gelisah dengan keadaannya, dengan situasinya dia akan gelisah. Dia akan, saudaraku, mengalami kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kita melihat sering sekali orang gelisah. Kenapa? Saudaraku, karena ada sesuatu yang tidak beres. Saudaraku, orang gelisah, maaf. Seringkali orang kalau kebelet, ya mau ke kamar mandi, mau ke toilet. Nah, kalau dia udah mau ke toilet, dia pasti gelisah. Saudaraku, karena ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Nah, kenapa bisa terganggu? Kenapa suntikan setan, pekerjaan setan itu bisa mengganggu kita sehingga hidup kita gelisah? Karena kita kurang percaya kepada Allah. Mudah-mudi remaja yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Allah. Saudaraku, bukan karena kuat gagah kita ya, untuk menghadapi COVID-19 ini, untuk menghadapi keadaan virus corona ini, untuk menghadapi keadaan yang sukar ini, bukan kuat gagah kita, saudara. Kita kadang nggak sanggup, saudaraku. Kita tidak tahu kapan ini berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemerintah berkata ini akan berhenti sekitar bulan 5, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita optimis saja, kita percaya saja kalau ini cepat selesai. Tetapi saudaraku, ada bagian kita. Saya melihat hari-hari ini semua orang diajak, dituntun, dihimbau, dibimbing supaya menjadi dan memiliki hidup yang bersih. Cuci tangan, bersihkan tubuh. Tetapi jangan sampai kita juga lupa membersihkan hati, membersihkan otak kita ini, saudaraku, membersihkan hidup kita sehingga kita tetap hidup dalam kekudusan Tuhan, tetap hidup kudus sehingga kapan Tuhan datang kita bisa menyambut kedatangan Tuhan dan tidak ada kegelisahan. Kedatangan Tuhan, hari Tuhan bukan satu kegelisahan dalam hidup kita. Hari Tuhan adalah satu hari yang menyenangkan, di mana kita akan diangkat, di mana kita akan dibawa di tempat di mana Tuhan berada. Karena di mana Tuhan berada, Tuhan mau juga kita berada. Itu sebabnya jangan gelisah hatimu. Katakan kiri kanan saudara, jangan gelisah hatimu. Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu, katakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana supaya hati kita tidak gelisah? Percaya kepada Allah. Bagaimana supaya hati kita tidak gelisah? Percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya hati kita tidak gelisah? Percaya kepada firman. Firman memberikan kepada kita ketenangan. Firman akan, Daud berkata, firman-Mu menghiburkanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan, ketenangan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, saat kita merenungkan firman, siang dan malam merenungkan firman, maka ada ketenangan, ada ketentraman, ada kenyamanan. Saudaraku, tentram dan nyaman itu bukan karena uang banyak saja, bukan. Tetapi tentram dan aman itu dimulai dari hati yang aman dan tentram. Nah, itu sebabnya malam ini biarlah Tuhan bekerja kepada saudara semua yang menyaksikan siaran ini. Walaupun saudaraku di Pematang Raya ini mati lampu, kalau ada yang menyaksikan siaran ini, mungkin ada saudara pegawai PLN, tolonglah lampunya dihidupkan Pak, supaya kami bisa, saudaraku, ya kita bisa beribadah dengan baik. Nah, setan mau membuat kita gelisah. Kenapa? Karena orang yang gelisah bawaannya akan jadi panik. Orang yang panik sering sekali bekerja dan semua yang dikerjakannya salah amburadul, saudaraku. Nah, itu sebabnya setan mau membuat kita gelisah. Orang yang gelisah dia tidak bisa, saudaraku, melihat the future. Dia tidak bisa melihat masa depan. That's why saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, mari jangan gelisah hati kita. Kenapa tidak gelisah? Karena ada kepastian keselamatan, ada kepastian kekekalan, saudaraku. Sehingga kita tidak gelisah. Saudaraku, seringkali orang gelisah. Kenapa?
Kalau orang makan di rumah makan, di restoran, uangnya kurang, pasti ada gelisah. Tetapi kalau orang yang banyak uangnya di kantong, dia makan, ya santai saja. Makan aja katanya, saya yang bayar, tidak gelisah. Karena ada, ya, ada kepastian, ada yang dimilikinya, ada yang dipegangnya. Malam ini saya mau mengajak kita, peganglah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, salam kemenangan iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 2 dikatakan, perhatikan ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, sebentar saudaraku. Ya, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Nah, itu sebabnya saudaraku, setan tidak mau kita sampai ke rumah Bapa. Dia mau menggagalkan kita. Ya, dalam firman Tuhan berkata, saudaraku, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, setan datang mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia mau mencuri damai sejahtera, mencuri ketentraman, sehingga kita tidak sampai ke sorga. Dia mau menggagalkan kita. Bahkan dia mau menggagalkan saya mau menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena lampu padam di pematang raya ini. Saya tahu lampu sering padam di pematang raya. Sedikit saja ada petir, sedikit saja ada hujan, langsung padam lampu. Saya tidak tahu bagaimana. Kita berdoa supaya PLN ditolong Tuhan. Mungkin ada masalah-masalah di lapangan, kita berdoa supaya semua pegawai PLN diberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Nah, saudaraku, setan tidak mau sampai kita ke rumah Bapa. Itu sebabnya dia mau menggagalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebagai manusia, ya, sebagai anak domba Allah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, keren saudaraku. Yesus menyediakan tempat untuk saudara yang percaya dan untuk saya juga. Yang percaya ada tempatnya di sorga. Katakan amin. Nah, saudaraku, ada tempat kita di sorga. Yesus menyediakan tempat kita di sorga. Saudaraku, saya percaya seorang bapa menyediakan tempat buat anaknya. Dia tidak menyediakan tempat yang asal-asalan. Dia pasti suka membuat anaknya itu senang. Itu sebabnya Yesus sedang menyediakan tempat di sorga bagi kita. Dia menyediakan tempat yang terbaik untuk saudara dan saya. Mari pastikan tetap tinggal di dalam firman. Sehingga tempat yang disediakan bagi kita di sorga itu tidak diberikan kepada orang lain. Namun kita bisa menikmatinya. Nanti kita jumpa di sorga, saudaraku. Nah, jangan sekarang karena masih banyak yang mau kita kerjakan di dunia ini. Nah, saudaraku, Yesus mau kita tinggal di tempat yang sudah disediakan Bapa. Tinggal di tempat di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Sehingga kita, saudaraku, bisa menikmati semua apa yang disediakan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pastikan bahwasanya kita semua memiliki kepastian keselamatan. Kalau kita tidak memiliki kepastian keselamatan, kalau kita tidak lahir baru, dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 ada seorang saudaraku ya pemimpin agama Yahudi. Sekarang kalau sekarang itu bisa seperti saudaraku pemimpin agama lah, katakan pemimpin agama. Saudaraku, tapi dia tidak lahir baru. Dia tidak mengenal, saudaraku. Dia tidak tahu bagaimana jalan ke sorga. Satu kali, saudaraku, ya pemimpin agama Yahudi, kita melihat dulu dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bukakan kepada kita. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang Farisi. Farisi adalah orang yang saudaraku benar-benar ya sungguh-sungguh juga saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia namanya Nikodemus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi." Pertanyaannya, kenapa malam dia datang? Karena dia takut nanti jabatannya dicopot. Banyak orang hari-hari ini takut beribadah, takut berkata tidak kepada dosa, takut hidup dalam kekudusan, takut datang ke gereja. Anggo au gereja yakin hamaya tahun keluarga ku ay. Apalah kata keluarga aku nanti begini. Dia takut, saudaraku. Saudaraku, Alkitab berkata terkutuklah orang yang takut kepada manusia, tapi diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi," katanya kepada Yesus,
Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya dia tahu bahwasanya itu utusan Allah. Tapi dia nggak mau mengikut Yesus, saudaraku, pada saat itu. Lalu dia berkata, ya, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia percaya kalau tanda ajaib yang dilakukan Yesus adalah tanda ajaib yang benar. Tanda ajaib yang datang dari Allah, dari sorga. Ayat ketiga dikatakan, ya, Yesus menjawabnya, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku, itu sebabnya bukan soal Kristen, bukan soal agama, bukan karena saudara agama Kristen, agama ini atau agama itu, tidak. Bukan karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, agama Kristen maka saudara pasti ke sorga. No, di sini tidak ada dituliskan karena agama, tetapi di sini Yesus berkata, jikalau engkau tidak lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir kembali. Tubuh kita sudah lahir, ya. Tetapi jiwa dan roh kita perlu lahir, dibaharui kembali. Lahir kembali. Bagaimana lahir baru nanti? Yaitu lahir dari roh dan air. Lahir dari firman. Saudaraku, lahir yaitu mengaku dosa kita dan menerima Yesus secara pribadi. Dikatakan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk sorga, melihat sorga pun tidak bisa. Kenapa? Karena tidak lahir baru. Itu sebabnya kita perlu lahir baru. Kalau tidak lahir baru nggak bisa ke sorga. Walaupun kita baik. Alkitab berkata dalam perjanjian lama, kebaikan kita seperti kain lap. Banyak orang berkata, aku baik, aku pasti ke sorga, aku berkorban, aku beramal, aku berkorban untuk COVID-19 ini. Betul. Tetapi kalau kita tidak lahir baru, tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata firman, kita tidak bisa melihat kerajaan sorga. Jangankan masuk sorga, melihat sorga pun tidak bisa. Tolonglah jangan kita, ya, kan aku percaya Pak, aku percaya kalau aku pasti ke sorga. Setan pun percaya kalau Yesus itu anak Allah. Setan pun percaya kalau sorga itu ada. Tidak cukup percaya, tapi lahir baru. Nah, setelah kita lahir, kita bertumbuh. Setelah kita bertumbuh dewasa, kita berbuah. Setelah kita berbuah, maka kita berdampak bagi Indonesia. Kita menjadi berkat. Itulah kehendak Tuhan. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus sudah pemimpin agama. Setiap hari dia baca Alkitab, tetapi dia tidak tahu apa itu lahir baru. Dia tidak mengerti apa itu lahir baru. Dia berkata, bagaimana aku lahir kembali? Apa aku masuk dalam rahim ibuku lagi? Nikodemus gak mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan berbicara tentang roh, tapi Nikodemus selalu berpikiran dan pakai tentang daging, pikiran daging. Nah, itu sebabnya selalu dia gak ngerti. Lalu Yesus berkata kepadanya, ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Air berbicara tentang baptisan. Air juga berbicara tentang firman. Roh berbicara tentang Roh Kudus. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kita harus lahir kembali. Kalau kita tidak lahir baru, roh kita tidak lahir, tidak dibaharui, maka kita tidak bisa ke sorga. Kata firman, bukan kata saya, saudara.